warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Septian Puja Kusuma. Saya instansi pengajar saya di SMA 1 Indralaya. Saya diberi tugas untuk ini karya saya yang berjudul tentang SEM, tentang lomba senam yang akan diadakan di SMA 1 Indralaya, yang dibimbing oleh fasil saya namanya Kak Rizky Utomo. Selamat menyaksikan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk siap di tempat sebelum kita dengarkan instrumen lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kita lanjut pada agenda yang selanjutnya. Pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Septian Puja Kusuma SPD MPD. Beliau adalah guru mata pelajaran PJOK, mewakili seluruh Kombel Mapel PJOK, yang dalam hal ini ada Ibu Tin Swastuti, ada Pak Sigit Iswara, dan ada Pak Septian. Kepada Pak Septian Puja Kusuma SPD MPD atas ruang dan waktunya kami persilahkan. Silahkan untuk mengoptimasikan ruang Zoom-nya Pak Sep. Siap, terima kasih Bu Meli. Bu Meli, sebelum saya buka, Bu Meli izin. Boleh? Gimana Bisa Pak? dibantu, ini tadi saya buka laptop ini Bu. Hanya Oke, gangguan. Saya nggak ditampilkan ini Bu, apa namanya, PowerPoint-nya Bu, boleh. izin. Sudah dikirim ya ke WA. Selamat menonton ini, Bu Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu Bu Meli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang Bapak Ibu yang hebat. Untuk hari ini yang dihormati kepada Kepala Sekolah SMA 1 Indralaya Pak Tony, kami hormati Ketua Kombel Ibu Eni, dan Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini kami akan berbagi dari Kombel Pendidikan Jasmani dan Kesehatan PJOK, yang dimana kami mengusung materi Sport Education Model STEM. Jadi kebetulan kami dari Kombel PJOK, Bapak Ibu guru, kami izin berbagi, di mana di pembelajaran kami ada namanya pembelajaran SEM yang mungkin bisa diintegrasikan ke P5 di sekolah Bapak Ibu sekalian.
izin Pak Sigit Iswara dan Butin, saya memaparkan hasil diskusi kami. Oke, lanjut Bu Meli. Ya, ini ada foto yang di mana yang di tengah yang cantik itu adalah Bu Tin Swastuti, yang di samping itu adalah Pak Sigit Iswara. Lanjut Bu. Siap, pendahuluan Sport Education Model atau kami dikenal dengan pembelajaran SEM adalah salah satu model pembelajaran yang dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar olahraga yang mendekati pengalaman bermain olahraga sesungguhnya. SEM dirancang untuk mengembangkan keterampilan teknis, taktis, dan sosial siswa melalui partisipasi dalam aktivitas olahraga yang terstruktur seperti dalam kompetisi yang nyata. Lanjut. Ngapa ini nggak serame itu ya? Adapun ada beberapa karakteristik utama dalam sport education model. Karakteristiknya antara lain, 1, musim olahraga, session, pembelajaran yang diorganisasi seperti musim olahraga yang sebenarnya dengan durasi tertentu. Siswa mengikuti beberapa tahap seperti latihan, pertandingan, dan kejuaraan. 2, pembentukan tim tetap present tense. Siswa ditempatkan dalam tim yang tepat sepanjang musim olahraga. Ini bertujuan untuk meningkatkan kohesi tim, tanggung jawab sosial, dan kerjasama. 3, peran dan tanggung jawab. Selain menjadi pemain, siswa juga mengambil peran lain seperti pelatih, wasit, manajer tim, penyelenggara pertandingan. Ini memberikan mereka tanggung jawab tambahan dan memperluas pengalaman belajar. 4, kompetisi dan kejuaraan. Event ya. Musim olahraga diakhiri dengan kompetisi atau kejuaraan, di mana siswa bersaing dalam format yang lebih formal dan terorganisasi. 5, pengembangan sosial dan keterampilan taktis. SEM tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan taktis di lapangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami kemarin belajar kebetulan di PKG PJOK, kami dituntut bagaimana untuk merancang suatu kegiatan, event dari awal sampai akhir, dan itu secara terstruktur. Lanjut Bu Meli. Penerapan Sport Education Model SEM memiliki hubungan erat dengan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Keduanya menekankan pengembangan keterampilan sosial, karakter, dan kompetisi abad ke-21. Konteks pembelajaran yang lebih dinamis dan relevan. Berikut ini beberapa hubungan antara SEM dan P5. Yang pertama, di sini ada gotong royong dan kolaborasi. Dalam SEM, siswa bekerja sama dalam tim yang tepat sepanjang musim. Ini sejalan dengan nilai gotong royong P5, di mana siswa diajarkan untuk bekerja sama, saling membantu, berkonsentrasi pada kesuksesan tim. Selanjutnya, melalui berbagai peran seperti pelatih, manajer, dan wasit, siswa belajar tentang bertanggung jawab dan pentingnya berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut, Bu. Nah, ini selanjutnya kemandirian.
saya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil keputusan sendiri, Bu. Bapak Ibu, baik saat bermain sebagai atlet maupun saat menjalankan peran lain seperti wasit, pelatih. Ini sangat berkaitan dengan kemandirian. Salah satu dimensi P5, di mana siswa diajak untuk belajar menjadi pribadi yang mandiri, berpikir kritis, dan mengambil inisiatif dalam berbagai situasi. Lanjut, Bu Meli. Nah, ini yang kata saya tadi, berpikir kritis dan kreatif. Salah satu elemen kunci SEM adalah mengambil keputusan taktis di lapangan. Jadi siswa itu diajarkan mereka berpikir kritis dan memiliki ketepatan pengambilan keputusan di saat genting kayak gitu. Harus siswa juga ditantang untuk berpikir kritis dalam menanggapi situasi permainan dan kreatif dalam merancang strategi. Hal ini mendukung pengembangan berpikir kritis dan kreatif dalam P5. Lanjut, Meli. Pak Sep izin live Pak Sep ya. Pak Siap, Sep izin live. Izin live Pak Sep. Izin keluar dulu siap, Pak Sep. siap. Ngacaranya Siap, Pak Tony. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kebinekaan global. Dalam SEM, siswa belajar menerima peran orang lain, menghargai keberagaman dan bekerja sama meskipun ada perbedaan keterampilan atau latar belakang. Ini mencerminkan nilai kebinekaan global di P5 yang mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam lingkungan multikultural dan menghargai perbedaan. Lanjut, Bu Meli. Berakhlak mulia. Saya menekankan nilai-nilai fair play, artinya sportif, Bapak Ibu, dan penghargaan terhadap lawan. Dalam pertandingan, siswa diajarkan untuk menghormati aturan, menghargai integritas, permainan yang sesuai dengan dimensi berakhlak mulia dan P5. Ini termasuk nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Lanjut, Bu. Nah, ini profil kepemimpinan dan kepedulian lingkungan. Dengan berbagai peran dalam SEM, siswa dilatih untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, seperti menjadi kapten tim atau pengatur acara. Selain itu, tanggung jawab sosial, menjaga fasilitas dan etika dalam kompetisi juga relevan dengan pembelajaran kepemimpinan dan kepedulian terhadap lingkungan di P5. Lanjut, Bu Meli. Kesimpulannya, Sport Education Model SEM mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila melalui pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kolaborasi, pengambilan keputusan mandiri, pengembangan karakter, serta penerapan nilai-nilai sosial, kombinasi, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara holistik dalam akademik, sosial, emosional dengan mereka. Lanjut, Bu Meli. Nah, izin Bapak Ibu Guru, ini salah satu tugas kami di kegiatan di pembelajaran SEM. Jadi siswa biasanya kan kita dilakukan itu di OSIS kan. Jadi kalau OSIS mungkin secara tidak langsung sudah melakukan kegiatan SEM. Tapi Bapak Ibu Guru, kalau di kelas mungkin hanya beberapa yang memahami ini. Jadi mungkin ini bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Mungkin pembelajaran SEM ini bisa untuk P5. Contohnya tadi kami dibuat, ini contoh salah satu poster yang dimana siswa dibuat, kami membuat suatu rancangan di mana ini membuat suatu turnamen. Ini hasil karya Pak Sigit Iswara, yang dimana mereka dikasihkan keluasan untuk merancang kegiatan dari sistem pertandingan. Mereka juga yang jadi wasitnya, mereka juga sebagai manajer timnya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau bisa nanti kalau di sekolah, mungkin bisa juga dikaitkan di P5 itu, di dalam sekolah di kelas itu
ada jadi misalkan jadi bupatinya atau jadi gubernurnya, ada sebagai penyelenggaranya dan sebagai sponsornya misalkan dari Bank Sumsel misalkan kayak gitu. Jadi memang betul-betul mereka kita rancang sama-sama untuk belajar, jangan hanya satu item saja. Jadi ini memang bisa terjun di lapangan. Lanjut Bu Meli, sebelahnya Bu Meli. Nah, ini salah satunya kami disuruh merancang oleh fasil kami bagaimana merancang suatu kegiatan yang ini yang satunya untuk persiapan penyelenggaraan dan sampai kami kegiatan penyerahan kejuaraan. Memang melakukan suatu kejuaraan. Lanjut Meli, ada lagi itu. Nah, ini di mana satunya sebagai adanya di gubernur, ada yang jadi peserta, dan ada juga yang pemberi hadiah. Dan pemberi hadiah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita bisa terapkan, tidak harus berupa piala. Bisa juga anak-anak kita kasihkan, tadi kan ada bendera klitis. Jadi anak-anak juga bisa kita tuntut dengan lingkungan sekitar, mereka bisa memodifikasi alat itu, bisa juga medalinya terbuat dari akar kayak gitu kan. Boleh juga dari botol barang-barang bekas dibuat piala kayak gitu. Pada intinya kita mengajarkan anak-anak kita di pembelajaran sport education model ini, anak-anak dikasihkan keluasan untuk menjadi pemimpin dan bisa juga dipimpin. Jadi kita sama-sama belajar. Semoga ini bisa diintegrasikan ke kelima. Semoga juga bisa memberikan kepercayaan kepada peserta didik kita bahwa mereka mampu dan bisa melaksanakan suatu kegiatan ya yang dimana diarahkan oleh guru-guru hebat yang ada di room ini. Mungkin sekian dari pemaparan Pomel kami. Semoga pembelajaran STEM ini bisa dikembangkan di sekolah Bapak Ibu kalian dan mungkin lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Sekian, saya Airi dari Kombel PJOK. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, dua pemateri kita yang telah memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita bahwasanya SEM, Sport Education Model. Jadi kalau di Pak Sep, mirip-mirip dengan di JPR. Nih berarti tiga. Di anak diberikan project ya, seperti itu. Cuman bedanya kalau yang di SEM ini, kalau yang kami tangkap, anak menciptakan, mengcreate bagaimana bisa menciptakan event ya. Jadi kayak event untuk olahraga. Jadi nanti top skill yang diperoleh ketika anak mampu menciptakan event, mampu karakter percaya dirinya, bertanggung jawabnya, kemudian anak-anak saling berkolaborasi untuk bergotong royong dan mandiri. Keren sekali Pak Sep, ini bisa dilaksanakan pada semua mata pelajaran. Kami sangat senang sekali. Terima kasih banyak Pak Septian atas ilmunya yang sudah memperkaya ruang khazanah pada ruang Zoom pada hari ini ya, berbagi praktiknya. Terima kasih banyak Pak Sep.